wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar tentang stop bullying. Mari bersahabat. Nah, sebelumnya harus tahu dulu kalian tujuannya itu apa. Kok kita belajar tentang bullying? Tujuannya yaitu dapat memahami tentang bullying, bahaya perilaku bullying, serta berani melawan tindakan bullying. Persepsinya yaitu dalam pergaulan di sekolah, sering kita jumpai perilaku siswa yang suka melakukan untuk mengejek, memukul, mengintimidasi, mengompas, memfitnah, dan sebagainya. Perilaku ini dikategorikan dalam perilaku bullying. Jadi bullying itu sangat merugikan siswa yang menjadi korbannya, karena korban bullying akan merasa tidak nyaman, terancam, terganggu konsentrasi belajarnya, sampai pada ketakutan yang berlebihan. Nah, jika tindakan bullying ini tidak kita lawan, maka akan semakin merugikan banyak siswa yang menjadi korban bullying. Pengertian bullying sendiri yaitu bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan nominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lemah darinya. Nah, kalau menurut Victoria Department of Education and Early Childhood Development mendefinisikan bahwa bullying itu terjadi jika seseorang atau sekelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang baik secara fisik maupun psikologis, mengancam properti, reputasi, atau penerimaan sosial seorang, serta dilakukan secara berulang dan terus-menerus, maka akan mengakibatkan terjadinya bullying. Nah, di sini nanti ada jenis-jenis bullying. Bullying dapat berbentuk tindakan fisik dan verbal yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, maksudnya fisik itu jadi bisa mencederai fisik kalian, atau verbal yaitu bisa dalam bentuk kata-kata atau bahasa. Nah, di sini ada 4 jenis bullying. Yang pertama, bullying secara verbal. Yang kedua, bullying secara fisik. Yang ketiga, bullying secara relasional atau sosial. Dan yang keempat, bullying elektronik atau cyber. Sebab-sebabnya apa? Sebab-sebab dan dampak negatif dari bullying, yaitu yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Nah, misalnya di sini ada senior kalian, atau mungkin enggak ya, kalau di sini ada seorang senior yang melakukan bullying terhadap adik kelasnya, maka nanti adik kelasnya akan meniru juga. Ketika dia menjadi senior, dia akan bullying dengan adik kelasnya lagi. Yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, di sini balas dendam itu mungkin kaitannya dia telah mengalami trauma. Kalau dia trauma dulu masa lalunya pernah dibullying, mungkin dia akan balas dendam kepada yang lain bahwa dulu saya juga pernah dibullying, maka saya akan membullying yang lainnya. Yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Jadi dia merasa dia yang paling kuat, dia merasa dia yang paling hebat, dia merasa dia tidak mau kalah. Yang keempat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Jadi di sini dia kecewa ketika keinginannya tidak terpenuhi, maka dia melampiaskan dengan bullying. Kekecewaannya itu dilampiaskan dengan bullying. Yang kelima, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Nah, di sini mungkin dia akan merasa puas ketika dia sudah membullying orang lain. Itu merupakan kepuasan bagi dia, dan dia mungkin suka kalau mungkin ada teman atau orang lain dibullying dia dan dia merasa lemah. Yang keenam, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Nah, ini dampaknya kalau misalnya kalian sudah dihina atau merasa terganggu oleh kelompok tertentu yang dibullying, maka mungkin kalian harus segera lapor orang tua atau mungkin lapor guru. Itu dampak-dampak dari bullying. Sekarang ada lagi dampak negatif bullying. Selain jenisnya yaitu yang pertama, terganggunya fisik seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, mungkin bullyingnya dengan menggeser kursi teman, itu akan berdampak pada fisik atau cedera pada tulang ekor. Jadi nggak boleh ya kalian melakukan bullying pada teman, baik secara fisik maupun verbal. Yang kedua, tertekan psikisnya atau kejiwaan seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman,
nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan psikis lainnya. Nah, jadi dampak dari teman kalian yang dibullying itu biasanya dampak psikis atau tekanan batin. Mungkin dia merasa jadi rendah diri, dia nanti banyak berpikir, mungkin dia bahkan cenderung diam atau melamun. Yang ketiga, pergaulan sosialnya terganggu. Nah, ini nanti seperti minder, menyendiri, grogi, berdiam, dan tertutup. Itu juga jadi dampak negatif dari bullying. Jadi tolong ya, jangan saling membuli teman-teman, harus saling bersahabat, saling menolong, nggak boleh membuli. Yang keempat, terganggu prestasi belajarnya seperti nilainya jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurun ranking atau tidak naik kelas. Nah, ini jadi kalau korban dari anak yang suka dibully itu, nanti dia akan terus berpikir, dia tidak konsentrasi dalam belajar, yang nantinya akan menimbulkan nilainya jelek dan akan lupa belajar atau konsentrasinya menurun. Nah, di sini ada cara gimana sih kalian harus mencegah dan melawan bullying. Untuk mencegah dan melawan agar tidak terjadi korban tindakan bullying, maka kita bisa melakukan cara-cara seperti ini. Yang pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebih. Nah, misalnya kalau kalian bawa barang yang mahal atau uang yang berlebih, takutnya mungkin ada teman kalian yang membuli, mungkin bisa mengumpas, meminta uang kalian, atau mungkin merampas barang bawaan. Jadi kalau ke sekolah itu, bawalah barang secukupnya, tidak perlu bawa barang yang mahal-mahal atau yang mewah saja. Mungkin kalau kalian punya bisa disimpan di rumah saja. Uang juga bawa sangu secukupnya. Yang kedua, jangan sendirian terutama di tempat sepi. Nah, misalnya kalau mau pulang juga, kalau di tempat sepi itu segera bergegas pulang, jangan sendiri. Soalnya bahaya, mungkin juga di jalan kalian menemukan orang yang tidak dikenal, nanti bisa dikumpas atau mungkin diambil barang bawaannya. Yang ketiga, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Nah, sekiranya udah tahu ada orang atau teman yang sering membuli, kalian mending menghindar aja, tidak usah dekat-dekat. Yang keempat, jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Jadi lebih baik menghindar, jangan dekat-dekat kalau udah tahu ya. Yang kelima, kenali dan perhatikan pelaku bullying. Jadi lebih baik kalian kenali baik-baik, kalau bisa ajak berteman, jangan sampai kalian menghindar atau memusuhi. Kalau kalian sudah tahu kalian menghindar atau memusuhi, mungkin sana akan tambah membuli kalian. Ya, jadi belajarlah untuk bersahabat dengan semua orang. Yang keenam, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Kalau udah tahu hal itu hal buruk atau bullying, maka kalian tidak boleh ikut-ikutan membuli. Sedangkan tadi cara mencegahnya yaitu jadilah orang yang percaya diri. Nah, kalau kalian percaya diri, kalian bisa memberikan pertahanan diri. Nah, jangan takut kalau ada yang mengganggu, jangan resah ya. Terus bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Ketika ada teman kalian yang mengganggu, maka kalian harus bisa tenang. Jangan dibalas dengan emosi atau mungkin dibalas dengan perlakuan yang sama. Kalau sekiranya kalian takut, kalian bisa langsung lari melaporkan pada guru. Yang ketiga, jangan biarkan emosi terpancing. Nah, ini kalau ada teman yang emosi, kalian juga jangan ikut-ikutan emosi, karena kalau emosi dengan emosi, maka nanti akan timbul pertengkaran. Lebih baik kalian mengalah atau mungkin segera melapor kepada guru. Yang keempat, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Nah, kalau kalian lihat temannya mungkin satu kelas atau mungkin lagi di luar lihat temannya ada yang bully, segera kalian menolong teman itu atau bisa melaporkan pada guru. Yang kelima, laporkan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari, atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Nah, ketika ada yang dibullying, kalian juga bisa berteriak untuk meminta pertolongan. Yang keenam,
Catatlah tempat, orang-orang yang terlibat, dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Kemudian laporkan pada orang tua, guru, atau pihak yang berwajib. Jadi sekiranya kalian melihat atau mungkin bukan kalian yang dibully, kalian bisa mencatat siapa orangnya, di mana tempatnya, apa yang menjadi bulian. Kemudian kalian bisa laporkan kepada orang tua, guru, atau sekiranya pihak yang berwajib jika mungkin buliannya udah terlalu parah. Sekian materi dari Bu Intan. Terima kasih. Silahkan disimak baik-baik. Jika ada yang belum jelas atau mungkin mau sharing tentang bullying, bisa via WA Bu Intan. Terima kasih. Bu Intan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.